ada satu kisah yang menarik di Perjanjian Lama, kisah mengenai Raja Hizkia ketika saat itu dia dikepung ya, uh, dia menjadi raja di sana ya, di Israel, lalu dia dikepung, kemudian uh, dia berdoa kepada Tuhan ya. Karena Raja Asyur ya yang mengepung itu tidak hanya mengirim surat ya untuk mengatakan supaya Raja Hizkia itu menyerah, tetapi lebih dari itu dia sebenarnya meremehkan Tuhan ya. Dia bilang jangan berharap kepada Tuhan ya, kamu nggak akan bisa ya menang terhadap saya ya, kira-kira seperti itulah. Lalu Hizkia bawa surat yang dikirimkan itu dan dia bentangkan itu di hadapan Tuhan ya. Dan ada hamba Tuhan yang pernah bagikan ya, dia bilang dengan surat itu ya, Hizkia itu panas-panasin Tuhan gitu ya, istilahnya ya, ngomporin gitu, bilang Tuhan ini bayangkan masa engkau dihina seperti ini, kan nggak boleh sebenarnya, kira-kira seperti itu ya, dalam bahasa yang imajinatif ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya ya, Tuhan sudah mendengar doa Hizkia itu. Dan ini menarik kalau baca mengenai Hizkia, karena dia juga sebenarnya pernah sakit. Dan waktu dia sakit itu Nabi Yesaya datang dan beritahu bahwa engkau nggak akan sembuh dari penyakitmu ini ya, tinggalkan pesan karena sudah engkau akan meninggal. Dia bilang kira-kira kayak gitu. Lalu Hizkia berdoa, dan doanya simpel sebenarnya ya, tapi menarik karena setelah dia berdoa, Nabi Yesaya itu belum keluar terlalu jauh ya, masih di daerah pelataran ya. Kemudian dia balik lagi dan dia sampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan mendengar doanya dan usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Ya, ini kisah yang menarik ya. Nah, tapi yang saya mau bacakan ini satu bagian di sini ya, dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Jadi kalau baca ayat selanjutnya, raja ini kemudian dibunuh ya. Jadi sebenarnya ini berulang ya. Saya melihat ya, ketika umat Tuhan itu dianiaya atau dikepung dan sebagainya, lalu mereka datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan selalu menolong, Tuhan menjawab. Tapi yang menarik adalah ketika orang itu, musuh itu bersikap sombong ya, tidak hanya mungkin mengejek umat Tuhan itu, tapi kemudian mengejek ya, atau mempertanyakan kuasa Tuhan, maka akibatnya sangat fatal sekali. Apa yang mereka nggak pernah pikirkan itu bisa terjadi dengan luar biasa ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ada 2 hal yang menarik yang perlu kita ingat ya. Yang pertama itu adalah mengenai nama yang punya power di Perjanjian Lama ya. Yang pertama itu Abraham ya. Waktu itu kan belum, kalau di Perjanjian Baru kan kita berdoa dalam nama Yesus ya. Tapi pada masa Perjanjian Lama kan belum ada ya. Jadi yang dipakai itu untuk berdoa ya, sebagai
andalan ya istilahnya. Mereka dipercaya nama suka pakai nama itu untuk berdoa. Itu yang pertama adalah Abraham ya. Karena ketika orang-orang berdoa, mereka bilang, bukankah Abraham sahabatmu itu? Ya, nama itu dipakai gitu. Lalu yang kedua adalah nama Daud. Nah, ini bisa kita lihat di sini kan, di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34 ya. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya. Yang keduanya nama Daud. Ya, jadi namanya nama sangat powerful sekali. Dan ayat berikutnya, setelah Tuhan bilang oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud, ayat berikutnya mengatakan pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Itu dahsyat loh. Itu entah matinya tuh kenapa 185.000 itu ya. Nggak disebutkan di sini, tapi dikatakan malaikat Tuhan datang lalu membunuh musuh orang Israel itu dalam satu malam 185.000 ya. Itu luar biasa ya. Keesokan pagi-paginya tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ada banyak hal menarik yang kalau kita baca di Perjanjian Lama, bagaimana orang Israel itu diselamatkan oleh Tuhan. Dari sejak awal ya, dari ketika mereka keluar dari Mesir, kan itu jawaban doa mereka keluar dari Mesir. Mereka cuma nurut aja sebenarnya. Dan di Keluaran 14 ayat 14 ketika mereka menghadapi kesulitan, Tuhan bilang, Tuhan akan berperang bagi kamu. Kamu diam saja. Dan kemudian, kalau kita perhatikan selanjutnya memang seperti itu. Sering kali waktu lagi berperang. Waktu Yosua berperang melawan orang Amalek, ya Musa naik ke gunung, dia mengangkat kedua tangannya. Dan kalau Musa naik tangannya ke atas, maka orang Israel menang. Sebaliknya, kalau Musa kecapean, tangannya turun, maka orang Israel kalah. Jadi Harun ya dan Hur itu menopang kedua tangan Musa. Ya, Musa disediakan batu untuk dia duduk ya, kayak kursi lah gitu. Kemudian Harun dan Hur menopang dari kiri dan kanan ya, mengangkat tangan, Musa mengangkat tangan sampai akhirnya Yosua menang perang ya. Itu kalau gambaran keluarga yang suaminya pergi ya untuk bekerja, istrinya mengangkat tangan di rumah, tiang doa, lalu anaknya ya dua itu ya melambangkan satu laki satu perempuan ya. Itu membantu menopang dalam doa, maka suaminya ya berhasil dalam pekerjaannya. Ya itu gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya itu ketika orang Israel berperang selalu seperti itu. Waktu yang mereka menghadapi orang Mesir, itu kan laut Teberau terbelah dua. Ya, waktu terbelah dua, kemudian orang Israel lewat dari tengah-tengah laut yang terbelah itu, orang Mesir menyusul juga. Nah, kalau kita baca di kitab Keluaran itu, malaikat Tuhan itu langsung berjalan ke belakang orang Israel, menjadi penghalang antara orang Israel dan orang-orang Mesir yang sedang mengejar. Dan dikatakan para malaikat Tuhan itu memperlambat kereta Mesir, ya, rodanya ditahan, dibuat macet dan sebagainya. Sampai orang Mesir bilang, ayo kita balik aja lah, ini yang berperang melawan kita ini bukan orang Israel, tapi Tuhan mereka. Ya. Itu terjadi berkali-kali. Ini satu simpel ya, satu contoh yang simpel sederhana sekali. Cuma dikatakan keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Tidak diapa-apain, tiba-tiba mati aja begitu. Dan bayangkan 185 itu banyaknya seperti apa. Kalau pernah ke Gelora Bung Karno ya, GBK di Jakarta itu yang tempat pertandingan sepak bola, itu muat kalau penuh stadion itu 100.000 orang. Jadi kira-kira 2 kali lipat dari isi stadion itu mati dalam satu malam ketika malaikat Tuhan itu keluar. Ya. Luar biasa. Ya. Di kesempatan lain itu ketika orang Israel berperang, maka Tuhan melemparkan batu dari langit. Ya. Dan banyak yang orang-orang musuh-musuh Israel itu mati. Ya.
dengan batu yang dijatuhkan dari langit. Dan di kesempatan lain kalau kita baca, Tuhan mengguntur dengan keras ya. Ada kayak petir begitu kalau musuhnya kocar-kacir. Kalau kita baca kisah mengenai Gideon, itu juga unik juga ya. Gideon itu kaum yang paling kecil dari suku yang ya, dari kaum yang ya nggak dianggap, dan Gideon juga penakut ya. Tapi justru Tuhan pakai orang ini ya untuk mengalahkan musuh orang Israel. Dan waktu dikalahkan, tugas Gideon apa? Cuma bawa buluh ya, pedang, lalu bawa buyung ya. Kemudian Tuhan cuma kasih tindakan ya, suruh orang-orang para imam itu ya, mereka siap-siap, lalu nggak perang, cuma pecahkan buyung aja ya, lalu bilang pedang demi Tuhan, demi Gideon ya. Lalu musuhnya saling bunuh satu dengan yang lain. Wah, luar biasa. Itu kalau lihat ya bagaimana ketika Tuhan bekerja itu sangat mengagumkan. Dan ini lebih luar biasa lagi ya. Ada kejadian lain sebenarnya ketika tanah Samaria dikepung, itu zaman Nabi Elisa ya. Waktu itu musuh sudah mengepung dan terjadi inflasi yang luar biasa ya, sampai ada 2 orang wanita ya udah sepakat untuk potong anak mereka masing-masing untuk makan ya. Dan itu sangat mengerikan ya. Satu kepala keledai dihargai 80 sikal ya, dan itu luar biasa lah ya. Tapi kemudian Elisa bilang, besok kira-kira waktu seperti ini ya, sesuka tepung terbaik ya, sesuka jelai terbaik harganya cuma sekian ya, turun dengan luar biasa. Dan yang terjadi adalah Tuhan membuat satu isu suara, membuat orang-orang itu ketakutan, sehingga mereka tunggang langgang tinggalkan semua barang-barang mereka. Dan besoknya diperiksa, perkemahan musuh itu kosong ya, itu mereka lari. Nah, yang ini luar biasanya karena mati semua, 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Rajanya pulang terus ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan ya, bayangkan orang seperti Abraham, orang seperti Daud, mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka nggak sempurna, tetapi ketika mereka bergaul dengan Tuhan, nama mereka itu seperti sangat powerful ya. Nah, di perjanjian baru kita berdoa tidak dengan nama siapapun kecuali nama Yesus. Tapi kita perlu ingat, pergaulan hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan seberapa besar power yang mengalir dari Tuhan lewat hidup kita, lewat iman kita, lewat pengenalan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, jadilah terus bertumbuh mengenal Tuhan senantiasa. Ya, haleluya, amin.